Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang relasi dan fungsi. Oke, sebelum itu kita akan lihat apa saja tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah siswa dapat membedakan antara relasi dan fungsi. Kedua, siswa dapat menyajikan atau menyatakan relasi atau fungsi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang ketiga, siswa dapat menyatakan fungsi dalam bentuk persamaan. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan dua himpunan yang saling berkorespondensi satu-satu. Oke, baiklah. Yang pertama kita akan membahas tentang relasi. Apa itu relasi? Relasi itu artinya adalah hubungan. Hubungan apa? Hubungan antara dua buah himpunan. Jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Contoh. Oke, kita punya sebuah diagram panah dengan himpunan A dan himpunan B. Dengan anggota himpunan A itu adalah himpunan siswa, sedangkan himpunan B adalah himpunan makanan-makanan. Himpunan A beranggotakan anggun, padel, pawas, dan naswa. Sedangkan himpunan B itu beranggotakan bakso, nasi goreng, plecing, dan mie ayam. Kita lihat tanda panah yang menghubungkan dua himpunan tersebut. Anggun ke plecing, padel ke bakso, padel juga ke mie ayam, pawas ke nasi goreng, naswa ke mie ayam. Kita lihat relasi yang mungkin atau yang tepat dari dua himpunan tersebut adalah hubungannya adalah suka makan. Itu anggun suka makan plecing, padel suka makan bakso. Karena tidak mungkin kalau kita pakai suka naik atau suka tendang, kan tidak logis nanti kalimatnya. Anggun suka naik pelecing, maka tidak nyambung. Oke. Jadi yang tepat adalah relasinya suka makan. Oke, next. Selanjutnya adalah himpunan A dan himpunan B yang anggotanya itu himpunan A1, 2, 3, dan 4. Dan anggota himpunan B adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita lihat tanda panahnya. 1 itu ke 2. Tanda panahnya 2 itu ke 4. 3 itu ke 6. 4 itu ke 8. Kira-kira relasi yang mungkin dari dua himpunan ini adalah 1 ke 2. Kita coba tambah 1 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2, benar. 2 tambah 1 sama dengan 4, salah. Berarti kurang tepat relasi itu. Coba setengah dari. 1 setengah dari 2. Oke, betul. 2 setengah dari 4, betul juga. 3 setengah dari 6, betul. 4 setengah dari 8, betul. Jadi relasi yang benar adalah relasi setengah dari. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Next, selanjutnya adalah cara menyajikan suatu relasi dan fungsi. Ini kita belum bahas fungsi, tapi cara menyajikan relasi dan fungsi itu sama. Oke. Cara penyajian yang pertama adalah dengan diagram panah. Contoh seperti yang tadi. Tadi itu adalah contoh diagram panah karena ada tanda panah. Penghubungnya adalah tanda panah. Oke, contoh kasusnya. Di sini ada relasi pelajaran yang disukai. Ada kotak, ada tabel, isinya nama siswa dan pelajaran yang disukai. Oke, kita misalkan himpunan A adalah
himpunan yang anggotanya Padel, Anggun, Pawas, Naswa. Sedangkan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya IPS, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Kira-kira kalau kita sajikan dalam bentuk diagram panah, itu akan seperti berikut. Lihat, Anggun ini menyukai pelajaran IPS, berarti tanda panahnya itu Anggun ke IPS, seperti itu. Lalu Padel itu menyukai matematika dan IPA, berarti tanda panahnya itu Padel ke matematika dan IPA. Selanjutnya Pawas. Pawas itu menyukai IPA dan bahasa Inggris. Jadi tanda panahnya itu Pawas itu mengarah ke IPA dan bahasa Inggris. Terakhir Naswa. Naswa itu menyukai pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Jadi tanda panahnya itu mengarah ke matematika dan bahasa Indonesia. Ya, seperti itu ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya yang kedua adalah dengan diagram Kartesius. Penyajiannya dengan diagram Kartesius. Di pertemuan di bab 2 kita sudah belajar tentang koordinat Kartesius. Nah, di sini caranya sama, itu diagram Kartesius. Oke, kita pakai contoh yang sama yang tadi. Kita misalkan himpunan A itu adalah Anggun, Padel, Pawas, dan Naswa, dan himpunan B adalah IPS, Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Jadi kalau kita sajikan ke dalam bentuk diagram Kartesius adalah sama, yaitu dengan dilakukan pada koordinat Kartesius, yaitu kita buat dulu sumbunya, yaitu sumbu bendatar dan sumbu yang tegak. Sumbu bendatarnya itu adalah himpunan A. Ya, kalau di koordinat Kartesius kan sumbu X, dan yang tegak itu sumbu Y. Jadi kalau di diagram Kartesius nanti yang tegak, yang mendatar itu sebagai himpunan A, dan yang berdiri, yang tegak itu adalah sebagai himpunan B. Sama seperti koordinat Kartesius, kita juga ada titik-titiknya. Kita misalkan di sini itu Anggun, terus Padel, Pawas, dan Naswa. Sedangkan yang himpunan B yang tegaknya itu adalah IPS, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Jadi kalau kita sajikan dalam diagram Kartesius adalah kita hubungkan masing-masing titiknya. Lihat, Anggun menyukai IPS, berarti kita hubungkan Anggun dan IPS. Jadi titiknya di sini. Selanjutnya adalah Padel menyukai matematika. Jadi Padel kita hubungkan matematika. Jadi titiknya itu di sini. Selanjutnya Padel juga menyukai IPA. Kita hubungkan Padel dan IPA. Titiknya di sini. Yang selanjutnya Pawas menyukai IPA. Oke, kita hubungkan Pawas dan IPA. Oke, titiknya di sini. Selanjutnya Pawas menyukai bahasa Inggris. Kita tuliskan Pawas menyukai bahasa Inggris. Nanti titiknya di sini. Selanjutnya Naswa menyukai matematika. Kita hubungkan Naswa dengan matematika. Jadi titiknya di sini. Yang terakhir Naswa menyukai bahasa Indonesia. Kita hubungkan Naswa dan bahasa Indonesia. Jadi seperti ini kita menyajikannya dalam diagram Kartesius. Oke, semoga dipahami cara menyajikan dalam diagram Kartesius. Oke, cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, dari namanya saja kita lihat himpunan pasangan berurutan. Berarti ada kata himpunan, berarti kita akan menyajikannya nanti dalam bentuk himpunan. Contoh yang tadi, kita misalkan himpunan A itu adalah Anggun, Padel, Pawas, dan Naswa. Dan himpunan B adalah IPS, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia.
Jadi kalau kita sajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutannya, itu akan menjadi, ingat, himpunan itu didahulukan dengan tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal seperti ini. Selanjutnya buka kurung. Kita lihat di sini Anggun menyukai IPS, berarti Anggun, IPS. Selanjutnya Padel menyukai matematika, Padel, matematika. Padel juga menyukai IPA, berarti Padel, IPA. Selanjutnya Pawas menyukai IPA, Pawas, IPA. Selanjutnya Pawas juga menyukai bahasa Inggris, berarti Pawas, bahasa Inggris. Naswa menyukai matematika, berarti Naswa, matematika. Naswa juga menyukai bahasa Indonesia, Naswa, matematika. Lalu terakhir ditutup dengan tanda kurung kurawal. Sebenarnya seperti itu cara menyajikan suatu relasi dan fungsi ke dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Oke, semoga dipahami ya. Oke, next kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal terkait penyajian fungsi. Oke, kita diketahui relasi dari himpunan A ke himpunan B disajikan dalam diagram Kartesius berikut. Kita lihat diagram Kartesiusnya. Pertanyaannya adalah nyatakan dalam diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Oke. Penjelasannya. Menyatakan dalam diagram panah. Oke, di sini caranya kita tinggal menghubungkan titiknya saja. Titik ini adalah titik 1,1, berarti tanda panahnya 1 ke 1. Titik yang ini adalah 1,2, berarti kita hubungkan dari 1 ke 2. Titik yang ini adalah titik 1,5, jadi 1 itu kita hubungkan ke 5. Selanjutnya titik ini 2,2, berarti tanda panahnya 2 ke 2. Yang ini titiknya adalah 2,4, jadi tanda panahnya itu dari 2 ke 4. Selanjutnya yang ini titiknya adalah 3,3, berarti tanda panahnya dari 3 ke 3. Yang ini titiknya 4,1, berarti panahnya dari 4 ke 1. Yang terakhir, titik ini adalah 5,3. Jadi titiknya dari 5 ke 3. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu cara menyajikannya dalam bentuk diagram panah. Oke, yang kedua adalah menyatakannya dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Oke, kita tahu menyajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, berarti kita mulai dengan tanda kurung kurawal. Lalu titik-titiknya kita. Titik ini adalah 1,1, tulis 1,1. Koma, buka kurung. Titik ini 1,2, tulis 1,2. Tutup kurung, koma, buka kurung lagi. Titik ini 1,5, tulis 1,5. Koma, buka kurung lagi. Titik ini 2,2, tulis 2,2. Terus titik ini 2,4, buka kurung 2,4. Koma, titik ini 3,3, buka kurung 3,3. Koma, titik ini 4,1, buka kurung 4,1. Yang terakhir titik ini 5,3, buka kurung 5,3. Yang terakhir ditutup pakai kurung kurawal. Jadi seperti itu. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut ke fungsi atau pemetaan.
Fungsi itu nanti di soal, fungsi itu juga disebut dengan pemetaan ya. Pemetaan atau fungsi itu sama. Apa itu fungsi? Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Oke, kita perhatikan fungsi ada suatu relasi khusus yang mempunyai syarat. Nah, di sini kita simpulkan dua syarat. Yang pertama adalah setiap anggota A itu punya pasangan. Ingat, syarat pertama setiap anggota itu A itu harus punya pasangan. Syarat kedua adalah setiap anggota A yang mempunyai pasangan itu harus tepat satu pasangan. Artinya adalah anggota itu harus punya pasangan satu, tidak boleh lebih dari satu. Oke, itulah syaratnya. Suatu dikatakan fungsi. Oke, contoh. Dari relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Oke, coba. Contoh yang pertama. Syarat yang pertama, setiap anggota A punya pasangan. Kita lihat anggota A. 1, apakah punya pasangan? Punya. 2, apakah punya pasangan? Punya. 3, apakah punya pasangan? Punya. 4, apakah punya pasangan? Punya. Berarti syarat pertama terpenuhi. Sekarang syarat kedua. Syarat kedua adalah setiap anggota A itu punya pasangan 1. 1 punya 1 pasangan. 2 punya 1 pasangan. 3 punya 1 pasangan. 4 punya 1 pasangan. Nah, karena kedua syarat terpenuhi, berarti ini termasuk fungsi. Ya, seperti itu ya. Oke, kita contoh yang selanjutnya. Kita periksa ya sama-sama. Oke, syarat pertama setiap anggota A punya pasangan. 1 punya pasangan? Punya. 2 punya pasangan? Punya. 3 punya pasangan? Punya. 4 punya pasangan? Ternyata 4 tidak punya pasangan. Karena 4 tidak punya pasangan, berarti ini bukan fungsi. Ingat, salah satu dari dua syaratnya itu yang tidak terpenuhi, maka itu bukan fungsi. Jadi ini bukan fungsi. Oke, ya, contoh yang ketiga. Oke, kita periksa ya. Syarat pertama, setiap anggota A itu punya pasangan. 1 punya pasangan? Punya. 2 punya pasangan? Punya. 3 apakah punya pasangan? Punya. 4 apakah punya pasangan? Punya. Oke. Syarat kedua, setiap anggota A punya pasangan 1. 1 apakah punya pasangan 1? Benar. 2, 1 pasangan. 3 punya 2 pasangan, yaitu B dan D. Jadi syarat kedua tidak terpenuhi. Berarti karena ada syarat yang tidak terpenuhi, berarti ini bukan fungsi. Seperti itu ya. Oke, semoga dipahami. Oke, kita lanjut ya. Next, ke contoh. Contoh, diketahui dua relasi himpunan berikut, manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Oke, kita cek yang A. Nah, syaratnya ya. Syarat yang pertama, setiap anggota A itu harus punya pasangan. 1 punya pasangan? Punya. 2 punya pasangan? Punya. 3 punya pasangan? Punya. Oke, syarat pertama terpenuhi. Oke, syarat kedua, anggota A punya pasangan 1. 1 punya 1 pasangan, 2 punya 1 pasangan, 3 punya 1 pasangan. Oke, karena kedua syarat terpenuhi, berarti yang A termasuk fungsi. Oke, sekarang kita periksa yang bagian B. Satu, syarat pertama, setiap anggota A punya pasangan. Apakah 1 punya pasangan? Iya.
2 punya pasangan? Iya. 3 punya pasangan? Iya. Oke. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, apakah setiap anggota A punya satu pasangan? Oke, kita cek ya sama-sama. Apakah 1 punya pasangan 1? Iya. 2 punya satu pasangan. 3 punya 2 pasangan. 3 punya 2 pasangan, yaitu A dan C. Sehingga karena ada syarat yang tidak terpenuhi, berarti ini bukan fungsi. Karena ada anggota A yaitu 3 yang punya lebih dari satu pasangan. Oke, contoh yang C, kita periksa ya. Syarat yang pertama, setiap anggota A punya pasangan. Apakah 1 punya pasangan? Iya. 2 punya pasangan? Iya. 3 punya pasangan? Iya. Syarat kedua, anggota A punya pasangan 1. 1 punya pasangan 1? Iya. 2, 1 pasangan. 3, 1 pasangan. Berarti karena 2 syaratnya terpenuhi, berarti yang C termasuk fungsi. Oke, yang D. Kita periksa ya. Syarat pertama, setiap anggota A punya pasangan. Apakah 1 punya pasangan? Iya. 2 punya pasangan? Iya. 3 punya pasangan? Tidak. Ternyata 3 tidak punya pasangan. Jadi yang D ini bukan fungsi. Seperti itu ya. Semoga dipahami mana yang termasuk fungsi, mana yang bukan fungsi atau relasi. Oke, selanjutnya adalah istilah-istilah dalam fungsi. Oke, istilah dalam fungsi itu ada 3. Ada nama domain. Himpunan A itu disebut domain. Ingat, himpunan A itu disebut domain atau daerah asal. Jadi kalau ditanyakan domain, kita contoh yang ini ya. Fungsi yang di sebelah kanan. Jadi domainnya adalah, dari himpunan itu adalah, kita tulis domainnya adalah himpunan A. Himpunannya adalah A, anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Itu domainnya 1, 2, 3, dan 4. Oke, yang kedua, himpunan B itu disebut kodomain atau daerah kawan. Ingat, kodomainnya itu adalah himpunan B yang ini. Semua anggota himpunan B itu namanya kodomain. Jadi, kodomain dari fungsi yang di samping itu adalah, kita sebutkan semua anggota himpunan B, yaitu A, B, C, dan D. Oke, yang terakhir, ada namanya range. Range itu daerah hasil. Range atau daerah hasil itu adalah anggota himpunan B. Ingat, range itu adalah anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di domain atau di himpunan A. Range adalah anggota kodomain yang mempunyai pasangan di domain atau anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di himpunan A. Dan di sini yang punya pasangan di himpunan A apa saja? A ya, A punya pasangan di himpunan A. B punya pasangan di himpunan A. C punya pasangan di himpunan A. Kalau D tidak punya pasangan. Berarti range-nya adalah A, B, dan C saja. Oke, seperti itu ya. Semoga dipahami. Oke, kita lanjut ke contoh. Jika diketahui suatu fungsi himpunan A 2, 3, 4, dan 5 dan ke himpunan B 1, 2, 3, 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, dan 25 dengan relasi akar dari. Ingat, relasinya itu akar dari. Pertanyaannya adalah tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Oke, di sini. Oke. Perhatikan, ingat akar dari. Berarti lihat ya. 2. Kita tulis dulu anggotanya 2, himpunan A 2, 3, 4, 5. Terus himpunan B
2, 4, 9, 12, 16, 20, dan 25. Ingat, relasinya akar dari. Nah, kita lihat tanda panahnya sekarang. Akar dari ya, 2 itu akar dari berapa? 2 adalah akar dari 4, berarti 2 tanda panahnya ke 4. 3 akar dari berapa? 3 akar dari 9, berarti tanda panah 3 ke 9. 4 akar dari 16, jadi 4 tanda panahnya ke 16. 5 akar dari 25, jadi 5 panahnya ke 25. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita tentukan domainnya. Domainnya apa? Domainnya adalah himpunan A. Itu himpunan A anggotanya 2, 3, 4, dan 5. Ini. Selanjutnya kodomainnya adalah himpunan B. Himpunan B adalah anggotanya 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, dan 25. Ini ya. Lupa ditulis 1 di sini. Selanjutnya adalah ring. Ring itu adalah anggota himpunan, anggota domain atau anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di domain atau himpunan A. Yang punya pasangan di anggota himpunan A adalah 4, 9, 16, dan 25. Jadi ringnya adalah 4, 9, 16, dan 25. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas ke banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin. Ya. Nah, banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari dua buah himpunan itu, misalnya ini, yang mungkin kan panahnya ke sini, 1 ke A, terus 2 ke A, itu termasuk fungsi. Terus dihitung satu fungsi, misalnya panahnya ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini, kemungkinannya 2, dan seterusnya. Jadi kemungkinannya itu ada berapa banyak fungsi yang dapat kita buat. Nah, jika diketahui banyak anggota himpunan A itu adalah NA dan banyak anggota himpunan B itu adalah NB, maka banyak pemetaan atau fungsi yang mungkin dari A ke B itu adalah banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Ingat ya, banyak. Kalau fungsinya dari A ke B, artinya maka pemetanya adalah banyak anggota B dipangkatkan dengan banyak anggota A. Sebaliknya, jika banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A itu adalah banyak himpunan A dipangkat dengan banyak himpunan B. Ingat ya, kalau ke B berarti B pangkatkan dengan banyak anggota A. Kalau ke B ke A berarti banyak anggota A dipangkatkan dengan banyak anggota B. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh. Jika diketahui A itu adalah huruf vokal, himpunan A itu huruf vokal, dan himpunan B adalah bilangan genap kurang dari 5. Nah, pertanyaannya tentukan banyak pemetaan yang mungkin. Pertama dari A ke B, yang kedua dari B ke A. Oke, misalnya anggota himpunan A, huruf vokal itu kan A, I, U, E, O. Jadi banyak anggota A adalah 5. Himpunan B adalah bilangan genap kurang dari 5. Kan bilangan genap kurang dari 5 itu adalah 2 dan 4. Arti himpunan B 2 dan 4. Jadi banyaknya anggota B itu adalah 2. Oke, kita jawab sekarang. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah, ya ingat rumusnya, kalau ke B berarti banyak anggota B dipangkatkan dengan banyak anggota A. Banyak anggota B kan 2 dipangkatkan dengan 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Berarti banyak kemungkinannya ada 32.
Yang kedua, banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A. Sekarang sebaliknya, dari B ke A. Ingat, ke A berarti banyak anggota A pangkatkan dengan banyak anggota B. Banyak anggota A kan sama dengan 5. Banyak anggota B sama dengan 2. Berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ya, seperti itu ya. Oke. Next. Notasi dan fungsi. Notasi fungsi itu dapat ditulis seperti ini. Ini dibaca fungsi f memetakan X anggota A ke Y anggota B. Oke, kita lihat gambar di samping ya. F ini adalah memetakan X anggota A ke Y itu anggota B. Yaitu nanti disebut fx. Untuk menentukan nilai fungsi untuk X tertentu adalah dengan cara mengganti atau mensubstitusikan nilai X pada rumus fungsi. Ingat, kita mensubstitusikan nilai X pada rumus fungsinya. Oke, contoh. Diketahui fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5x ditambah 3. Pertanyaannya adalah tentukan nilai f4 dan f negatif 2. Caranya adalah tinggal kita substitusikan nilai 4 ini untuk mencari f4, tinggal kita ganti nilai x pada rumus fungsinya dengan 4. Nih, kita ganti x dengan 4 sehingga didapat 5 dikali 4 ditambah 3. 5 kali 4, 20. 20 ditambah 3, 23. Jadi nilai F4 sama dengan 23. Selanjutnya, nilai F2. Sama caranya, yaitu tinggal kita ganti nilai X di rumus fungsinya dengan negatif 2. Ganti X dengan negatif 2. Sehingga didapat 5 kali negatif 2 ditambah 3. Sama dengan 5 kali negatif 2, negatif 10. Negatif 10 ditambah 3 sama dengan negatif 7. Ingat ya, seperti itu. Ingat, kali itu didahulukan, baru dijumlahkan. Oke, seperti itu ya. Oke, contoh soal selanjutnya. Diketahui fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 2x ditambah 7. Tentukan nilai x jika diketahui fx sama dengan 17 dan f2x sama dengan 19. Oke, ini sebaliknya ya. Kita cari x-nya berapa dengan yang diketahui adalah nilainya. Oke, nilai fx-nya diketahui. Caranya adalah fx kan sama dengan 17. Fx nilai rumusnya adalah fx sama dengan 2x ditambah 7. 2x sama berarti 2x ditambah 7 sama dengan 17. Kan nilai fx sama dengan 2x ditambah 7. Dan nilainya fx kan sama dengan 17 juga. Selanjutnya adalah karena kita mau cari nilai x, berarti 7 yang ini kita harus pindahkan ke ruas kanan. Kalau ini pindah berarti jadinya negatif. 17 dikurang 7 sama dengan 10. Selanjutnya x-nya sendiri sama dengan 2 ini pindah ke sini jadi bagi. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah f2x sama dengan 19. Tentukan nilai x-nya. Rumusnya kan 2x ditambah 7. Berarti kan ini x-nya ini. X-nya berarti tetap nanti nilainya tetap ya, variabelnya tetap 2x kan di sini x, makanya di sini x. Kalau di sini 2x, makanya di sini nanti 2x. Nah, karena di sini 2x sama dengan 19. Kita kalikan 2 kali 2x sama dengan 4x. Dan
plus 7 ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga jadi negatif. 19 dikurang 7 sama dengan 12. Selanjutnya nilai X-nya, nilai 4-nya kita pindah ke sini jadi bagi. Sehingga nilai X sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ya, seperti itu ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah, nah ini jika kita tahu nilainya, lalu bagaimana rumusnya sekarang? Oke, contoh. Diketahui f fungsi linear dengan nilai f1 sama dengan 7 dan f negatif 2 sama dengan 1. Pertanyaannya adalah tentukan rumus fungsi fx. Oke. Karena fungsi f itu fungsi linear, ingat, fungsi linear itu rumusnya adalah ix ditambah b. Ingat ya, fx ditambah b. Selalu seperti ini rumus umumnya. Sehingga diperoleh f1 yang ini kan sama dengan 7. f1 sama dengan 7. Berarti kita masukkan ke rumusnya. f1 berarti X-nya ini kita ganti 1 di rumus ini, rumus AX ditambah B. A dikali 1. Ini kan X-nya. Nilai X-nya kita ganti 1 dari yang ini. AX plus B-nya. A dikali 1 ditambah B sama dengan 7. A dikali 1 sama dengan A. Jadi A ditambah B sama dengan 7. Oke, kita anggap ini persamaan pertama. Oke, kedua. F negatif 2 sama dengan 1. F negatif 2, oke, kita ganti nilai X di sini, di fungsi linearnya, yaitu AX ditambah B dengan negatif 2. Sehingga diperoleh A dikali negatif 2 ditambah B sama dengan 1. Sama dengan 1 ya, dari sini. A dikali negatif 2 sama dengan negatif 2A. Sehingga negatif 2A ditambah B sama dengan 1. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, kita eliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua. Yang ini. Kita eliminasi ya. Kita kurangi. A dikurangi negatif 2A sama dengan 3A. Ya. Kenapa 3A? Kan A dikurang negatif 2A. Kurangi, terus negatif ini kan berubah tandanya jadi tambah. Berarti A ditambah 2A sama dengan 3A. B dikurang B sama dengan 0. 7 dikurang 1 sama dengan 6. Sehingga diperoleh A sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, diperoleh A-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai A yang sama dengan 2 ini ke persamaan. Serah ya, mau persamaan 1, mau persamaan 2, hasilnya sama saja nanti. Oke, kita coba ke persamaan 1 saja. Sehingga diperoleh A ditambah B, persamaan 1 kan A ditambah B sama dengan 7. Kita ganti nilai A dengan 2. Sehingga diperoleh A 2 ditambah B sama dengan 7. Agar B sendiri, 2-nya ini kita pindah ke ruas kanan. Sehingga didapat B sama dengan 7 dikurang 2. Jadinya B sama dengan 5. Karena kita sudah temukan A dan B, tinggal kita masukkan nilai A dan B ke rumus fungsi linearnya. Sehingga diperoleh A-nya kan sama dengan 2, berarti A-nya kita ganti 2, B-nya kita ganti 5. Sehingga diperoleh rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x ditambah 5. Seperti itu ya, semoga dipahami. Yang penting kita tahu cara mengeliminasi dan substitusi, itu saja. Nanti akan ketemu hasilnya. Oke, next, yang terakhir korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu?
Korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan anggota dari A dan B, di mana semua anggota dan B berpasangan dengan setiap anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota B. Begitu juga sebaliknya. Jadi anggota A itu punya pasangan satu saja, ya, di anggota B. Begitu juga dengan sebaliknya, anggota B itu harus juga punya pasangan satu saja di anggota A. Itu namanya korespondensi satu-satu. Banyak anggota A dan B itu harus sama, itu ya. Kalau dia tidak sama berarti tidak memenuhi. Kalau ada yang tidak sama kan berarti ada anggota yang tidak berpasangan, atau ada nanti anggota yang berpasangan lebih dari satu. Oke. Artinya jika anggota A, banyak anggota A atau NA itu sama dengan banyak anggota B atau NB, itu sama dengan N. Itu sama, maksudnya banyak anggotanya sama antara himpunan A dengan himpunan B, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara himpunan A dan himpunan B adalah N faktorial. N faktorial ini dibaca N faktorial ya. N faktorial itu rumusnya N kali N dikurang 1, N dikali N kurang 2 sampai 3 dikali 2 kali 1. Kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu ya, berurutan sampai 1. Oke, contoh. Di antara diagram panda berikut, manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Kita perhatikan. Yang nomor A. Nomor A, apakah korespondensi satu-satu? Bukan ya. A punya pasangan 1, B juga punya pasangan ke 1. 2 juga punya pasangan 1, B juga punya pasangan 1. 3 tidak punya pasangan, C juga tidak punya pasangan. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu karena ada yang tidak punya pasangan. Ya, ingat semuanya itu harus punya pasangan. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Yang B, perhatikan, 1 punya pasangan 1 yaitu ke C juga punya pasangan 1 yaitu ke 1. 2 punya satu pasangan, 3 punya satu pasangan. Anggota B, himpunan B, A punya satu pasangan, B punya satu pasangan, C punya satu pasangan. Karena semuanya punya satu pasangan, berarti ini adalah korespondensi satu-satu. Oke, yang C. Yang C, anggota A 1, 2, 3. Itu punya satu pasangan, punya satu pasangan, punya satu pasangan. Semua anggota A punya pasangan satu saja. Anggota B sekarang. Anggota B, A punya satu pasangan, B punya satu pasangan, C punya satu pasangan, D tidak punya pasangan. Ini bukan korespondensi satu-satu. Itu ya. Cara gampangnya adalah melihat dia korespondensi satu-satu atau tidak. Kalau dia banyak anggotanya tidak sama, berarti itu bukan korespondensi satu-satu. Oke, yang ke D. Periksa ya, sama-sama kita periksa. 1 punya satu pasangan, 2 punya satu pasangan, 3 punya satu pasangan. A semuanya punya pasangan. Kita B punya semuanya punya pasangan. A punya pasangan 1, B punya pasangan 1, C juga punya pasangan 1. Karena semuanya punya pasangan 1, berarti ini adalah korespondensi satu-satu. Oke, seperti itu ya, semoga dipahami. Yang penting kita tahu korespondensi itu semua anggotanya itu harus satu-satu dan semuanya harus punya pasangan tentunya. Oke, selanjutnya contoh yang selanjutnya, berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin yang dapat dibuat dari himpunan berikut? Yang A itu 1, 2, 3, B 6, 12, 18.
C huruf vokal, D. Oke, ini ya, yang pertama dulu yang A dan B. A dan B, A punya 1, 2, 3. Banyak anggota A adalah 3. B, banyak anggota B adalah 3. Karena dia punya pasangan sama anggotanya itu sama-sama 3, berarti ini memenuhi syarat untuk korespondensi 1-1. Jadi korespondensi 1-1 yang mungkin adalah 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Selanjutnya C itu A, I, U, E, O, banyak anggota C sama dengan 5. D, banyak bilangan ganjil kurang dari 10, 1, 3, 5, 7, 9, banyaknya ada 5. Nah, karena banyak anggota C dan D itu sama, yaitu sama dengan 5, berarti banyak korespondensi satu-satunya adalah 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu sama dengan 120. Oke, seperti itu ya. Semoga dipahami. Jangan lupa belajar. Baik, itu saja. Oke, terima kasih.